Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Kali ini kita akan membahas materi IPS kelas 8 tentang mobilitas sosial di Indonesia. Apakah yang kalian ketahui tentang mobilitas sosial? Mobilitas sosial berasal dari kata mobilitas yang artinya mudah dipindahkan, sedangkan kata sosial melibatkan seseorang atau sekelompok warga dalam suatu kelompok. Jadi mobilitas sosial merupakan perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan satu ke lapisan lainnya. Mobilitas sosial berdasarkan bentuknya dibagi menjadi yang pertama, mobilitas sosial vertikal, yaitu perpindahan seseorang atau sekelompok orang dari satu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat, baik ke tingkat yang lebih tinggi maupun turun ke tingkat yang lebih rendah. Mobilitas sosial vertikal dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, mobilitas vertikal ke atas merupakan mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang. Misalnya seorang karyawan yang karena prestasinya berhasil menduduki jabatan sebagai kepala ataupun manajer. Yang kedua adalah mobilitas vertikal ke bawah, merupakan proses penurunan status atau kedudukan seseorang yang seringkali menimbulkan gejolak kejiwaan karena ada perubahan pada hak dan kewajiban. Jenis mobilitas yang kedua yaitu mobilitas horizontal, merupakan perpindahan status seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama, merupakan peralihan individu atau objek dari satu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Faktor pendorong mobilitas sosial diantaranya yaitu faktor individu, penyebab struktural, kemudahan akses pendidikan, status sosial, keadaan ekonomi, dan situasi politik. Adapun faktor penghambat mobilitas sosial yaitu yang pertama kemiskinan, merupakan ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, dan pendidikan. Yang kedua adalah diskriminasi, merupakan pembedaan perlakuan terhadap sesama karena alasan beda bangsa, suku, ras, agama, dan golongan. Saluran mobilitas sosial diantaranya yaitu yang pertama organisasi ekonomi, bergerak dalam bidang perusahaan jasa, maupun menghasilkan produk tertentu, dan pada umumnya memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seseorang untuk mencapai mobilitas vertikal, misalnya koperasi dan badan usaha. Yang kedua, saluran mobilitas sosial berupa pendidikan. Melalui pendidikan, seseorang dapat mengubah status karena memberikan kesempatan pada setiap orang untuk mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah organisasi politik. Banyak orang yang meniti perjuangan karir di organisasi politik dari tingkat rendah sampai tingkat yang lebih tinggi. Organisasi politik memungkinkan seseorang untuk meningkatkan status kehidupan. Yang keempat adalah organisasi profesi, merupakan himpunan orang-orang yang memiliki profesi yang sama sehingga dapat lebih kuat untuk memperjuangkan profesinya. Contohnya adalah PGRI, ID, dan HIPMI. Mobilitas sosial memiliki dampak diantaranya yaitu yang pertama mendorong seseorang untuk lebih maju, yang kedua mempercepat tingkat perubahan sosial, dan yang ketiga meningkatkan integrasi sosial. Sebagai bahan evaluasi, silakan kalian kerjakan latihan soal berikut ini ya. Nah anak-anak, demikian tadi uraian materi mengenai mobilitas sosial di Indonesia. Sampai bertemu lagi pada materi IPS selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.